teman-teman semua, saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Seringkali kita berpikir bahwa korupsi itu cuma soal uang miliaran atau pejabat tinggi. Padahal, korupsi adalah tindakan menyalahgunakan jabatan atau posisi yang dimiliki demi keuntungan pribadi atau orang lain, yang pada akhirnya merugikan negara atau orang banyak. Perilaku koruptif ini bisa terjadi di mana saja, bahkan di situasi yang tidak terduga seperti saat kita sedang merantau. Tema video kali ini adalah saya anti korupsi. Saya ingin menceritakan sebuah peristiwa nyata yang saya alami sendiri saat tinggal di Jepang. Saya dan teman dekat saya, Intan, saat itu sedang menjadi pekerja migran di Jepang. Masalah muncul ketika masa kontrak kerja Intan hampir habis. Dia sangat cemas karena harus segera mendapatkan pekerjaan baru agar visanya tetap legal dan tidak harus pulang ke Indonesia. Di tengah kepanikan itu, Intan ditawari salah satu pekerjaan yang pada saat itu menjadi job atau pekerjaan yang sangat diminati pekerja migran di Jepang. Tapi, ada oknum yang meminta uang terima kasih agar lowongan itu bisa didapatkan. Di sini, saya berperan sebagai teman yang mengetahui situasi tersebut. Saya sadar, ini adalah celah yang sangat berbahaya. Ini adalah praktik pungutan liar atau gratifikasi. Saya tidak bisa diam saja melihat teman saya terjerumus ke dalam praktik ilegal yang bisa menghancurkan masa depannya sendiri. Saya langsung menjadi filter informasi untuk teman saya, Intan. Saya menjelaskan padanya bahwa di Jepang mencari kerja lewat agen resmi atau situs web pemerintah sama sekali tidak memerlukan biaya tambahan atau uang pelicin. Saya berusaha meyakinkannya untuk meninggalkan tawaran ilegal itu dan kembali ke jalur yang benar. Meskipun mungkin proses administrasinya akan lebih panjang, saya mengajak Intan tetap disiplin pada regulasi demi keamanan status legalnya di sana. Dari peristiwa itu, saya jadi belajar menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran. Saya berani menyampaikan fakta bahwa jalur resmi tidak memungut biaya. Kedua, ada kepedulian. Saya berempati pada kesulitan Intan dan memberikan tanggung jawab moral untuk melindunginya. Lalu ada kemandirian. Saya mengarahkan Intan mencari info valid sendiri tanpa bergantung pada perantara. Selanjutnya ada kedisiplinan, yaitu kami mematuhi aturan visa pemerintah Jepang. Selanjutnya ada tanggung jawab. Saya memastikan dia tidak terjerumus praktik yang merusak masa depannya. Lalu, pelajaran paling berharganya adalah jangan pernah biarkan rasa takut atau kondisi mendesak membuat kita menghalalkan segala cara. Integritas harus tetap nomor satu, meski kita berada dalam situasi yang sulit. Ngomong-ngomong, berbicara soal integritas, sosok yang selalu menginspirasi saya adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso. Beliau adalah sosok polisi yang dikenal sangat jujur, berani, dan tidak bisa disuap oleh siapapun. Keprihatinan beliau akan maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di zamannya adalah teladan nyata bagi kita semua. Jika beliau masih hidup di zaman sekarang, saya yakin beliau akan sangat prihatin melihat praktik-praktik jalan pintas atau uang pelicin yang masih sering terjadi. Yang bisa saya teladani dari kisah hidup beliau adalah prinsip bahwa integritas adalah harga mati. Beliau membuktikan bahwa meski dalam posisi yang penuh tantangan, kita tetap bisa menjaga kejujuran dan menolak segala bentuk gratifikasi tanpa kompromi. Sekian cerita dari saya, mari kita sama-sama menjadi generasi yang berani melawan korupsi.